Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih bersama dengan Ibu Evi Purnamasari yang akan menemani kalian belajar di rumah. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Masih dalam tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Kalau kemarin kita membahas tentang muatan pelajaran IPA, sekarang kita membahas tentang muatan pelajaran IPS. Anak-anak tahu ini peta mana? Iya, ini adalah peta Asia Tenggara. Nanti kita akan belajar seputar Asia Tenggara. Kemarin kita membahas tentang tumbuhan. Salah satunya adalah bunga. Sekarang Bu Evi mau tanya, bunga apa saja yang tumbuh di kawasan Asia Tenggara? Siapa yang bisa memberi contoh? Sekarang kita sebutkan bersama-sama contoh bunga yang tumbuh di kawasan Asia Tenggara. Ada yang tahu ini namanya bunga apa? Iya, ini namanya bunga sepatu. Anak-anak mungkin di depan rumah kalian banyak bunga seperti ini. Kalau ini namanya bunga apa? Ya, ini adalah bunga pinter, bunga Kamboja. Sekarang bunga sepatu dulu kita bahas. Bunga sepatu, bunga ini kalau di Indonesia disebut sebagai bunga sepatu. Biasanya digunakan untuk pewarna atau hiasan. Sedangkan di Malaysia, bunga ini disebut bunga raya dan dijadikan sebagai bunga nasional. Kalau bunga Kamboja di Indonesia itu digunakan sebagai kelengkapan tari, biasanya digunakan oleh para penari di Bali. Kemudian dekorasi upacara dan penyambutan tamu. Kalau di Laos disebut Dor Champa sebagai atau dijadikan sebagai bunga nasional juga. Fungsinya juga hampir sama dengan Kamboja yang ada di Indonesia, yaitu untuk dekorasi upacara dan penyambutan tamu juga. Anak-anak ada yang tahu ini lambang apa? Ya, ini adalah lambang ASEAN. Dari lambang ASEAN tersebut, anak-anak bisa menyebutkan warna apa saja yang ada di lambang tersebut? Iya, pintar. Di situ ada warna merah, warna biru, warna kuning, dan juga warna putih. Dari masing-masing warna itu ada artinya sendiri-sendiri. Warna merah itu melambangkan keberanian dan dinamika. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Warna kuning melambangkan kemakmuran, sedangkan warna putih melambangkan kesucian. Sampai sini paham anak-anak? Ya anak-anak, tadi Bu Evi sudah menjelaskan tentang lambang ASEAN beserta warna-warnanya. Sekarang Bu Evi akan menjelaskan apa itu ASEAN. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, organisasi geopolitik dan budaya yang didirikan oleh negara-negara Asia Tenggara. Kesamaannya yaitu letak geografis dan kemiripan budaya. Landasan berdirinya ASEAN yaitu ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Sedangkan Deklarasi Bangkok sendiri ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 yang dihadiri oleh 5 negara. Kemudian negara-negara yang bergabung dalam ASEAN atau Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai ASEAN. Sekarang kita belajar tokoh-tokoh pendiri ASEAN.
tokoh-tokoh pendiri ASEAN itu ada 5 tokoh berdasarkan negara yang menandatangani deklarasi Bangkok, yaitu yang pertama ini adalah Bapak Narcisco Ramos, pendiri ASEAN dari Filipina. Kalau ini ada yang tahu, ini orang Indonesia loh. Siapa? Ya, ini adalah Bapak Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Sedangkan ini dari mana anak-anak? Dari Thailand, namanya Tanakoman. Kalau ini dari Malaysia, ada yang tahu siapa namanya? Ini adalah Tun Abdul Razak dari Malaysia. Dan yang ini adalah pendiri ASEAN dari negara Singapura, yaitu S. Rajaratnam dari Singapura. Diingat-ingat ya, dihafalkan, diingat-ingat. Perhatikan peta ASEAN di bawah ini. Berdasarkan tanggal bergabungnya, ini negara Indonesia bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian Malaysia bergabungnya juga sama pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian yang kecil itu, negara yang paling kecil warna hijau itu adalah negara Singapura. Bergabungnya juga 8 Agustus 1967. Kemudian yang warna hijau itu negara Thailand. Tanggal bergabungnya juga 8 Agustus 1967. Dan itu warna biru adalah negara Filipina. Tanggal bergabungnya adalah 8 Agustus 1967. Kelima negara ini adalah negara yang hadir pada saat penandatanganan deklarasi Bangkok. Kemudian disusul negara Brunei Darussalam, gabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian yang warna ungu itu adalah negara Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian Laos bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Negara Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Jadi Myanmar dan Laos bergabungnya barengan ya. Kemudian selanjutnya yang warna pink itu adalah negara Kamboja. Tanggal bergabungnya adalah 30 April 1990. Selanjutnya kita akan mempelajari karakteristik masing-masing negara. Yang pertama adalah negara Indonesia. Seperti ini ya, benderanya merah putih. Anak-anak pasti sudah paham. Setiap hari Senin, dulu sebelum ada pandemi, setiap hari Senin kalian upacara pengibaran bendera merah putih. Tuh ada berbagai macam adat istiadat, pakaian adat. Kemudian Indonesia. Indonesia ibu kotanya di Jakarta. Luas wilayahnya 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduknya 261,1 juta jiwa. Bahasa resmi negara Indonesia adalah Indonesia. Agamanya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Hampir 80% penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Kemudian tanaman yang ada di Indonesia. Ini bunga apa? Anak-anak? Iya, pintar. Ini bunga melati. Bunga melati disebut sebagai puspa bangsa. Kalau ini namanya bunga apa? Ini namanya bunga Rafflesia arnoldi. Ini disebut sebagai puspa langka. Kalau ini namanya bunga anggrek bulan, disebut sebagai puspa pesona. Di Indonesia juga terdapat kekayaan alam, kaya akan kekayaan alam. Ada lautan, ada sawah, ada gunung, ada hutan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain kekayaan alam, Indonesia juga kaya akan budayanya. Ada tarian,
ada adat istiadat, ada rumah adat, ada pakaian adat, dan masih banyak lagi. Negara selanjutnya adalah negara Malaysia. Berikut adalah foto dari bendera negara Malaysia. Negara Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Luas wilayahnya 329.847 km persegi. Jumlah penduduknya 31,19 juta jiwa. Bahasa resminya yaitu bahasa Melayu, mata uangnya adalah ringgit. Kemudian ini bunga sepatu atau biasa disebut sebagai bunga raya kalau di Malaysia. Malaysia memiliki kota Georgetown, yaitu kota yang terdaftar di UNESCO World Heritage yang terletak di kota Penang. Makanan khas Malaysia adalah nasi lemak Malaysia. Selanjutnya adalah negara Thailand. Ini adalah foto dari bendera negara Thailand. Negara Thailand dijuluki sebagai negeri gajah putih dan juga lumbung padi Asia. Negara Thailand beribu kota di Bangkok. Luas wilayahnya 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya 68,86 juta jiwa. Bahasa resminya adalah bahasa resmi Thai dan mata uangnya adalah baht. Negara Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negeri Eropa atau oleh bangsa Eropa. Selanjutnya adalah negara Singapura. Negara Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Tiongkok, Melayu, India, dan Eropa. Singapura beribu kota di Singapura. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Tiongkok Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Siapa yang tahu lambang negara Singapura? Ini namanya apa? Ini namanya adalah patung Merlion. Patung Merlion merupakan patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Tamasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura adalah kepiting cabai. Selanjutnya adalah negara Filipina. Negara Filipina beribu kota di Manila. Kebudayaan Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Budaya Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tiongkok, dan Spanyol. Bahasa Filipina merupakan bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tabalong, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilongo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Ya, itu saja penjelasan dari Bu Evi. Nanti kalau anak-anak ada kesulitan atau ada pertanyaan, silahkan anak-anak WA Bu Evi ya. Bu Evi akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.